Kristus, kami Majelis Jemaat GKI Talenta yang bertugas hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di rumah masing-masing, dan selamat bergabung dalam ibadah Minggu 14 Juni 2020. Anggota jemaat dapat mengikuti ibadah hari ini melalui video ibadah yang dipublikasikan pada akun YouTube GKI Talenta Palangkaraya, serta dapat pula menggunakan lembaran liturgi yang sudah dibagikan kepada anggota jemaat. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat. Sepanjang minggu ini kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dalam kehidupan dan keluarga Bapak, Ibu, saudara-saudari. Berita keuangan dan berita lain-lain dapat dibaca dalam lembaran berita jemaat yang telah dibagikan. Kami yang melayani dalam ibadah hari ini, Pendeta Pelayanan Pendeta LGBT, Liturgus Penetua Herlianti Yuel L. Renteng, Pembaca Alkitab Diakon Handa Undau, Pianis Brian Siti, Pemandu pujian Ria Deborah Situmean dan Yudika Agape, serta tim kreatif Gereja Talenta. Demikian berita jemaat sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan menyempurnakan ibadah kita hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah, dan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 sampai 3. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah
Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita serta mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau telah melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami. Engkau berikan kami anugerah melihat siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Demikianlah ya Tuhan permohonan kami, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan, lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada itu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan,
kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapati engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383. Sungguh indah kabar mulia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah kasih kekudusan Bapa Surgawi yang telah membimbing memelihara kami senantiasa. Kini kami mau mendengarkan kemuliaan kekudusan firman-Mu. Berkatilah hati, pikiran, pendengaran sekalian. Berkati juga mulut dan bibir hamba menyampaikan firman pesan ini. Dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Nas untuk kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kudus, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Salam. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dari ini yang menjadi tema juga pada bulan Juli yang ditulis oleh Majelis Sinode menjadi saksi iman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karya penyampaian Yesus telah menunjukkan segalanya bagi kita. Aksi nyata kasih yang menjadi cermin bagi kita untuk berkarya dalam kehidupan ini. Mulai perjalanan Yesus selalu dibingkai dengan ajaran tentang kerajaan Allah. Tindakan belas kasih untuk menghadirkan kebajikan dan kebaikan sesama. Pengusiran roh jahat dan penyembuhan orang sakit. Hal-hal inilah yang menyertai pemberitaan Yesus untuk meyakinkan para murid dan pendengarnya bahwa kerajaan Allah telah hadir di tengah mereka. Mulai Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8 ini, yang menjadi bahan renungan kita minggu ini, menunjukkan perbuatan besar sebagai yang melayani atau diakoni. Yesus berkeliling ke semua kota. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak dapat pasif di dalam pengakuan akan iman kita. Iman harus dilakukan. Kepekaan Yesus terhadap pelayanan membuat Dia terus berkarya.
sekali apapun yang harus dihadapi. Tidak ada waktu yang terbuang, bersantai dan lain sebagainya. Yang ada adalah berjuang melakukan pelayanan di dalam setiap situasi dan kondisi sesuai dengan talenta yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajar satu hal yang perlu kita renungkan dengan perbuatan Yesus dalam hal mengajar, adalah melakukan suatu perubahan bagi orang lain. Pengajaran ini membentuk perubahan hidup orang yang menerima pengajaran. Artinya sebagai orang percaya di tengah zaman kita sekarang ini, menjadi tanggung jawab iman bagi kita di dalam memberitakan pengajaran bagi orang lain, mengubah orang lain agar seturut dengan kehendaknya. Tentu hal ini haruslah dimulai dalam diri kita masing-masing sendiri. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kerajaan Surga dapat kita artikan sebagai suasana adil, aman, bebas, sejahtera, damai, sukacita, penuh kasih, dan lain sebagainya. Karya Yesus jelas dalam membentuk kasih dengan melepaskan belenggu bagi orang yang tertindas, lemah, sakit, tertekan, berdosa. Hal ini mengingatkan kita untuk menjadi alat Allah yang membebaskan orang lain dari belenggunya. Sebab setiap manusia kita yakin pasti ada problemnya, masalahnya, pergumulannya. Hal ini bukanlah perkara yang mudah, karena kecenderungan kita yang nyaman di zona aman, sehingga pekerjaan pelayanan tersebut seolah bukan bagian kita. Marilah kita keluar dari zona aman kita, menjadi saksi hidup seperti garam dan terang, yang sekalipun berkorban tapi dapat dirasakan oleh orang lain manfaat bagi kehidupan manusia. Yesus mengasihi dan menyadari keberadaan kita semua anak-anak, bahwa pekerjaan pelayanan yang harus dilakukan sementara yang dilakukan, tugas pelayanan sangat terbatas, sehingga seringkali pekerjaan yang besar dan berat membuat kita menjadi pesimis untuk melakukannya dan memenangkannya. Sama halnya di tengah kehidupan kita di zaman ini. Pekerjaan pelayanan begitu besar sampai kita tidak tahu harus mulai dari mana, bahkan beranggapan tidak mungkin melakukannya. Ingatlah, sebesar seberat apapun pekerjaan pelayanan yang ada di depan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janji Tuhan jelas bahwa kita miliki Tuhan, yaitu Tuhan Sang Pemilik, yang dengan meminta kekuatan padanya, maka kita akan mampu, karena Dia sendiri yang akan memampukan kita melakukan pekerjaan tersebut. Jadi apapun tantangan yang ada di dalam diri kita, di hadapan kita atau dari mana saja datangnya, marilah kita setia pada Dia. Ia telah mengutus, memanggil supaya percaya kita bersama untuk melakukan pekerjaan yang mulia itu. Kita percaya dalam kesetiaan kita di dalam kepadanya. Pemilik Allah perlu dipahami bukan sebagai alat untuk merasa diri lebih dari orang lain. Pemilihan Allah atas para murid dan juga bangsa Israel mengandung konsekuensi penugasan. Para murid menerima tugas untuk ikut memberitakan kerajaan surga dan menyatakan belas kasih Allah bagi sesama. Sementara bangsa Israel dipilih untuk hidup dalam relasi yang erat dengan Tuhan dalam bentuk kepatuhan kepada firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu tantangan bagi gereja masa kini adalah mengajak kita mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan studi, di tengah dan masyarakat saat ini. Sebagai milik Allah, gereja juga diutus untuk ikut serta memberitakan belas kasihan Yesus melalui tindakan nyata bagi sesama. Sukacita gereja sebagai milik Allah adalah sukacita yang harus diteruskan. Sukacita mengalami perbuatan belas kasih Allah memampukan gereja untuk menyatakan kesediaan melakukan tindakan nyata bagi sesama, seperti yang Yesus telah kerjakan dan ajarkan pada murid-muridnya. Marilah kita berbuat yang terbaik, lebih-lebih dalam kondisi COVID-19 ini. Marilah kita membangun kesetiaan, kedisiplinan diri, menghargai aturan-aturan nilai yang dianjurkan oleh pemerintah, menuruti kehendak dan kemuliaan Allah dalam ketaatan kesetiaan sebagai seorang yang beriman. Itu juga adalah terapan menunjukkan cinta kasih, juga pelayanan dan kesaksian kita bersama. Bersama Tuhan kita mampu dan bisa mengatasi kehidupan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Inilah jiwa kehidupan kami Bapa Surga. Kami sangat memerlukan cinta, kasih, berkat karunia kekudusan. Berkati ya Tuhan setiap kehidupan jemaat saat ini. Kami hanya mampu beribadah dari rumah ke rumah masing-masing dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan memelihara mereka pribadi lepas pribadi dengan kesehatan, cinta dan kasih, ketenangan, kebahagiaan, kebersamaan, sehingga keharmonisan dalam setiap rumah tangga sentiasa dapat dan tercipta selalu. Berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka kelola ya Tuhan, agar mampu menghasilkan berkat yang terindah. Berkati ya Tuhan pemerintah, bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, kami sebagai masyarakat juga, untuk mendukung program-program pemerintah agar kami mampu mengatasi keluar dari COVID-19 ini, sehingga roda kehidupan berbagai bidang dapat berjalan secara normal kembali. Begitu juga peribadahan di tempat dan ibadah di gereja-gereja yang ada. Dunia dan pendidikan kembali untuk menata dan mempersiapkan generasi-generasi kami, agar mereka dipersiapkan generasi yang cerdas, arif, bijaksana dan beriman. Berkati dan kuduskan ya Tuhan saudara kami yang mencari pekerjaan. Kami yakin Tuhan memberikan berkat agar mereka mendapatkan pekerjaan sesuai bidang ilmu dan pengetahuan keterampilan yang mereka miliki. Kehidupan muda-mudi yang layak dalam pasangan, kami yakin Tuhan berikan jodoh kepada mereka untuk membina rumah tangga yang baik.
rumah tangga yang menambahkan proses kelahiran, kami yakin Tuhan berikan curahan berkat agar mereka boleh mendapatkan keturunan. Bapa Surgawi, berkatilah kelangsungan dan kehidupan bergereja, majelis saudara dan jemaat di dalam tugas dan penata layanannya. Begitu Tuhan, kami teringat saudara kami yang sakit berbaring di rumah sakit, sembuhkanlah mereka. Berkatilah para medis yang saat ini sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, merawat, membimbing, menuntun. Tuhan melindungi mereka dengan penuh kesehatan. Berkati juga keluarga. Bapa Surgawi, kami bersyukur dalam ini Tuhan memberikan usia baik kami, pribadi maupun perkawinan. Ajalah semakin dewasa di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami layak dan berkenan sekalian, seturut dari cinta dan kasih-Mu yang Kau curahkan pada kami. Banyak hal yang kami sampaikan ya Tuhan, namun bibir dan lidah kami terbatas. Itu ajarlah kami berdoa seperti Tuhan telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari orang yang jahat. Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 226, bait pertama dan kedua adalah seorang menaburkan benih. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Sekarang ada kesempatan bagi kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan dalam kebaktian minggu ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346, bait pertama dan kedua. Tuhan Allah berserta Engkau. Tuhan
menyertai kamu sekalian. Amin. Kami yang bertugas dalam pelayanan ibadah hari ini dan atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Talenta Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota jemaat sekalian dalam ibadah hari ini. Ikuti himbauan pemerintah dan tetap jaga kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.